Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat berkumpul di dalam ruangan ini. Shalawat beriringkan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Ia telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam jahiliyah ke alam Islamnya. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja masuk ke acara siang hari ini. Dalam rangka diseminasi penyebaran budaya positif oleh Bapak Edi Gusman SPD. 1. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Meisha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيم. Terima kasih kita ucapkan kepada Meisha. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Dewi Martati SPD. Kepada Ibu Dewi Martati SPD dipersilakan. Ada Bu Dewi dipersilakan berdiri. Silakan berdiri.
Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Dewi. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 13 Selatan Tapakis oleh Ibu Epi Nunita SPD. Kepada Ibu Epi Nunita SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Terutama sekali marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat beliau sehingga kita dapat berkumpul di SD yang sama-sama dan tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam hijriyah ke alam Islamiyah, alam yang berada dalam teknologi canggih seperti yang kita rasakan saat ini. Suatu kehormatan bagi saya yang telah diminta oleh CGP hebat kita, Pak Heri Kusman, hari ini untuk menyampaikan sedikit pesan yang sama-sama kita hormati. Majelis Guru SD 13 Bulakan Tapakis, selanjutnya para orang tua yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillah hari ini terlaksananya pendampingan CGP guru hebat kita dalam rangka praktikannya, dalam rangka diseminasinya. Sudah beberapa kali KRI melakukan kegiatan-kegiatan yang kita dampingi bersama demi kemajuan CGP beliau. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita dukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh CGP hebat kita. CGP itu kalau ada yang belum tahu, yaitu calon guru penggerak Pak Ria. Mudah-mudahan habis ini hilang C-nya, jadi GP guru penggeraknya lagi. Mudah-mudahan untuk berikutnya Pak Eri dinyatakan lulus jadi guru penggerak. Kalau sekarang masih ada namanya CGP, calonnya masih ada. Habis ini jadi guru penggerak lagi ya Pak Ria. Untuk itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Edi melalui kegiatan CGP-nya untuk menjadi GP. Praktek-praktek, penelitian-penelitian, bahkan membawa anak secara langsung pun dilakukan, seperti kalau berlari dibawa anak ke lapangan bola, kalau ada atletik. Kalau ada CP-nya, capaian pembelajarannya tentang berenang, langsung dipraktekkan berenang, dibawa anak ke kolam renang langsung. Itu adalah kemajuan-kemajuan yang luar biasa yang telah dilakukan oleh CGP kita hari ini. Biasanya kita kan sering melakukan cuma teori, apalagi yang namanya renang. Renang itu hanya dilakukan teorinya saja selama ini, jarang sekali dipraktekkan. Dengan adanya CGP kita,
semua capaian-capaian pembelajaran itu dilaksanakan prakteknya langsung oleh guru CGP kita. Mudah-mudahan apa ilmu yang didapat oleh Pak Eri dalam CGP ini diimbaskan kepada guru-guru kita yang ada semua di sini. Besok-besoknya atau tahun ajaran 2024-25 kita semua, guru-guru kita semua di sini bisa melakukan apa yang dilakukan oleh CGP, yaitu Pak Eri Gusman, dengan adanya membagi ilmu Pak Erinya pada guru-guru kita semua di sini, sehingga guru-guru kita dapat pula ilmu yang didapat selama pendidikan CGP Pak Eri ini. Jadi alhamdulillah ada salah satu guru kita di sini lulus jadi guru penggerak, lulus untuk sementara dulu ya, yang sebenarnya sebentar lagi kita doakan yang GP-nya itu satu langkah lagi. Mudah-mudahan yang satu langkah ini tak ada rintangannya. Pada Pak Heri kami harapkan setelah melaksanakan CGP, seandainya Pak Heri lulus, bahkan kami berharap sekali Pak Herinya lulus jadi guru penggerak. Tolong beri ilmunya kepada kami semua, agar pendidikan kita di SD 13 Ulakan Tepakis ini menjadi lebih maju daripada biasanya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan terhadap Ibu Evi Nurlita SPD. Acara selanjutnya, pemaparan materi tentang penyebaran budaya positif oleh Bapak Eri Gusman SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDN 13 Ulakan Tepakis yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan suatu kata atau beberapa kata di acara destinasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman berbuat positif pendidikan CGP guru penggerak. Jadi saya baru calon ya Bu ya, calon guru penggerak. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh majelis guru warga sekolah SDN Ulakan Tepakis yang telah memberikan saya motivasi, semangat dan dedikasinya sehingga saya bisa terpilih menjadi calon guru penggerak yang nantinya akan saya aplikasikan di sekolah kita, yaitu tujuannya itu untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita, umumnya di kampung kita, di negara kampung Kalapuan. Yang tadi semua sekali orang tua murid, wali murid yang berkenan hadir sore ini. Jadi maksud saya mengundang Bapak Ibu di sini, yang namanya budaya positif itu tidak ada di sekolah saja Bapak Ibu. Tidak khusus di sekolah saja, karena budaya itu di mana saja ada, di mana saja ada, di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat mengaji, malahan di lingkungan kehidupan kita, kepribadian kita sehari-hari. Itu harus kita terapkan budaya positifnya. Nah, sebelum kita masuk materi inti Bu, kita sedikit penyegaran dulu. Gimana Bapak Ibu? Kita adakan ice breaking ya. Ice breaking itu menghangatkan menstabilkan suasananya. Oke, Bapak Ibu semuanya boleh berdiri.
saya akan menampilkan videonya nanti. Yang bisa bergerak silakan bergerak nanti ya. Yang penting mengikuti gerakan yang ada di video kemarin. Ya, semuanya kita terima kasih Bapak Ibu dengan semangatnya ya. SBK adalah menghilangkan kejenuhan ketika kita menghadapi suatu kegiatan atau materi yang disampaikan. Nah, selanjutnya hari ini saya akan menyampaikan diseminasi penyebaran pemahaman. Nah, pemahaman itu apa yang kita tahu, apa yang kita paham, dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, mari saling mendukung mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Nah, tanpa dukungan Bapak Ibu dan orang tua, mustahil ya pendidikan yang saya tempuh sekarang sulit untuk menyelesaikannya. Karena apa? Tanpa kita berkolaborasi, tanpa kita belajar bersama, tanpa kita saling mendukung mewujudkan disiplin tersebut, rasanya nihil gitu kalau saya sendiri untuk melakukannya. Jadi saya butuh dukungan Bapak Ibu semuanya untuk melaksanakan kegiatan ini di sekolah kita, termasuk orang tua murid. Kita juga bekerja sama, berkolaborasi bagaimana itu apa yang disebut dengan budaya positif. Nah, ada beberapa konsep utama modul budaya positif ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah,
Perubahan apa yang disebut dengan perubahan? Berubah suatu konsep paradigma belajar kita, atau kita menyampaikan konsep perubahan kepada anak didik kita. Sebab anak didik dan anak dilahirkan tubuh itu tidak sama. Contohnya sekarang, mungkin anak ibu Ria dilahirkan pada zaman yang serba globalisasi, ya, serba modern. Beda dengan saya. Saya dulu dilahirkan belum ada internetnya, belum ada HP-nya. Yang ada dulu cuma televisi yang belum berwarna. Apalagi ibu sekarang. Jadi intinya manusia itu tidak lahir sama semuanya, tergantung dengan zamannya. Yang kedua, konsep utama modul positif itu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yang disebut dengan disiplin positif itu adalah disiplin hal yang baik yang kita lakukan, hal yang baik yang kita terapkan di sekolah. Nah, yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Yang maksud dengan kebutuhan dasar manusia itu apa sih yang sebenarnya? Nanti kita bacakan satu persatu, Ibu. Terus selanjutnya motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru mungkin dari dulunya sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, sekarang kenapa? Sekarang keyakinan kelas namanya. Nah, di sini ada penekanannya. Beda keyakinan dengan kesepakatan, yaitu kalau kesepakatan anak itu mungkin agak mengenalnya agak sedikit lah. Ketika kalau di keyakinan kelas, ketika anak itu membuat kita meyakinkan bahwasannya ini aturan yang kamu harus lakukan. Jadi dia agak takut melanggar, Bu. Yakin itu yang terbaik untuk dirinya. Nah, yakin ya. Sama dengan kita di agama Islam, kita yakin Tuhan itu ada. Dengan adanya Tuhan, kita yakin kita menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nah, segitiga restitusi bagaimana kita cara memecahkan suatu anak yang bermasalah dengan rumusan segitiga restitusi nantinya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini saya membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu bermacam-macam, Bu, bermacam bentuknya, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di sini tahap dasarnya anak itu kita ajarkan, Bu, yang perkembangannya, kebutuhannya dari tahap ke tahap berkembang untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Apa yang disebut dengan profil Pancasila? Jadi samping bisa kita lihat, yang pertama itu anak itu harus mandiri. Nah, mandiri dia. Contohnya tadi kayak membuka acara Afifah kelas 4 dan Ica kelas 4 juga. Dia sudah bisa membuka acara seperti ini. Berarti dia sudah mandiri, sudah mampu dia, dan meyakinkan dirinya dia itu mampu untuk berdiri di depan orang tuanya, di depan gurunya. Tidak semua anak yang seperti itu, Bu. Dan anak yang punya keyakinan yang bisa berdiri di depan seperti tadi. Nah, yang kedua yaitu bernalar kritis. Nah, yang keempat itu kreatif. Nah, kreatif. Nah, bergotong royong. Nah, ini yang perlu kita terapkan, bergotong royong, bekerja sama. Kenapa? Nilai-nilai gotong royong perlu kita terapkan di diri anak kita masing-masing. Karena apa? Bergotong royong itu bermanfaat untuk kita semua. Karena sesuatu pekerjaan yang berat ketika dilakukan secara bersama-sama itu akan terasa ringan jadinya, Bu. Saya sini di sekolah juga sering, Bu, menerapkan itu terhadap anak-anak. Bukan kita menyuruh anak, tidak, yang biasakan jiwanya tadi, Bu, bergotong royong. Berkebinekaan global, dia tahu pengetahuan itu banyak, Bu, tidak mudah terpengaruh dari dunia luar. Yang terakhir yaitu
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang penting sekali kita terapkan, Bu. Anak kita ajarkan karakternya itu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi profil Pancasila itu, Bu, itu semua rangkumannya. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah ibarat seorang petani, Bu. Kita seorang petani. Nah, kita menyebarkan benih. Contoh, seorang petani itu menanam padi. Nah, ketika padi itu sudah ditanam, benihnya ditanam, ketika dia tidak rawat, mustahil tumbuhnya akan bagus, Bu. Mustahil hasilnya tidak akan bagus. Jadi ketika petani itu tersebut menanam, merawatnya, memupuknya, dan memperhatikannya, insya Allah padi itu tumbuhnya akan menjadi padi dan hasilnya pun akan maksimal. Begitu juga kita seorang guru, kita rawat anak kita tuntun dia, kita perhatikan dia, insya Allah dia akan tahu kemana arahnya nanti. Tugas kita sebagai guru adalah cuma menuntunnya. Oke. Kita lanjut, Bu, ya. Disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, ini yang saya bacakan tadi, Bu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dirinya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dan intrinsik itu motivasi dalam dirinya seorang, tidak ada paksaan dari orang lain, dari dirinya seorang, bukan dari orang lain. Lanjut. Makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini banyak nih, Bu, ya. Ketika kita menyampaikan bahasa disiplin kepada anak kita, pasti menimbulkan satu perasaan kurang menyenangkan. Kenapa? Karena dia belum yakin, Bu, disiplin positif itu baik untuk dirinya sendiri. Nah, inilah tugas kita, meyakinkan mereka bahwasanya kedisiplinan itu, keyakinan itu harus tertanam dari dirinya, Bu. Nah, karena tidak ada dari orang lain. Nah, kita lanjut. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran. Nah, ini dia, Bu. Menumbuh kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan atau ancaman atau hukuman. Nah, ini tumbuh kesadarannya, Bu, dari dirinya. Tidak ada yang mikir kalau kerjaiku akan hukum. Tidak ada yang mikir itu. Berarti kami sadarnya tanpa paksaan, tanpa ancaman dari guru-gurunya atau orang tuanya di rumah. Contoh disiplin di rumah. Kini, Bu, menerapkan habis sholat maghrib mengaji, makan atau belajar. Itu yang harus kita terapkan anak kita, Bu. Kita harus meyakinkan dia bahwasanya apa yang disuruh orang tuanya itu yakin yang bermanfaat untuk dia, berguna untuk dia di masa depannya, Bu. Nah, itu yang disebut dengan disiplin positif tadi, Bu. Kita lanjut. Nah, beranjak dari kita kata disiplin, manusia itu punya kebutuhan beragam-ragam, Bu, yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bagaimana dia bertahan hidup ke depannya, apa yang harus dia lakukan gitu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketika nyo menerapkan budaya tadi, melakukan suatu kesalahan dan nyo bisa kita perbaiki, nyo bisa diterima di kelompoknya beliau. Contoh nanti saya akan tampilkan video-videonya nanti. Terus penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Nah,
Di sini kita lanjut di slide berikutnya. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ialah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Apa itu? Dorongan yang timbul dari dirinya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri karena takutnya dihukum, Bu. Nah, dia melakukan disiplin karena takut gurunya dihukum. Nah, itu berarti menghindari ketidaknyamanan dan hukumannya, menghindari hukumannya tadi. Nah, takutnya dihukum gurunya. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Aduh, tingkat Bu. Berarti ini tingkat terendahnya. Takut dihukum dek gurunya, yang bukan keyakinan budaya positif yang diterapkan tadi, yang dia gurunya tadi. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat dari motivasi yang pertama. Nah, ini lagi Bu permasalahannya. Ketika anak ibu di rumah, ibu suruhnya kalapau. Alasannya balik pitih untuk awak, atau untuk anak awak. Itu mengharapkan imbalan, tidak ikhlasnya Bu, tidak yakinnya bahwasanya orang tua itu menyuruhnya loh gitu. Nah, itu yang disebut dengan imbalan. Kalau di sekolah mendapatkan pujian dari gurunya, yang melakukan piket, ayo santiang nak apa, santiang nak ibu, yang mengharapkan pujian dari itu yang dari guru-gurunya. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini murid melakukan disiplin positif diri karena sadar akan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang menjadi motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, ini yang sebenarnya Bu. Dia sadar bahwasanya yang dilakukan itu adalah hal yang baik untuk dirinya, sadar dirinya gitu bahwasanya yang dilakukan itu terkandung nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan yang memotivasinya agar membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, sampai di sini Bu, pertanyaan atau penjelasan saya yang kurang jelas gitu. Sebelum kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ada apa Ibu? Atau terlalu capek yang mau jalan mah? Ibu Sofina, lanjut mah? Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal nih Bu. Ini konsepnya. Konsep itu sama di rumusan Bu. Rumusan bahwasanya gagal bahwa menerapkan konsep disiplin tadi. Yang pertama itu hukuman. Nah, hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Murid takut juga. Takut murid itu celek guru, takut larinya gitu. Nah, terus memaksa. Murid menyembunyikan kesalahannya. Dia salah, bayinya memang dok, bersembunyinya gitu. Terus murid menjadi rendah diri, kurang percaya dirinya dia Bu. Tidak percaya diri murid jadi rendah. Terus penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas anak, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, tadi konsep disiplin dengan identitas gagal Bu. Sekarang kita bahas konsep disiplin dengan identitas sukses. Apa saja itu? Nah, konsekuensinya penguatan jangka pendek, perlu monitoring kita, stimulus respon anak kepada kita. Murid
hormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Restitusinya, murid bertanggung jawab atas perilakunya tadi, atas kesalahannya tadi. Yang kedua, fokus pada pemecahan suatu masalah, itu validasi nanya Bu. Nanti kita cobakan lihatkan videonya, ada beberapa video nanti kita tampilkan. Yang selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol dirinya, memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Semangatnya memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan tadi, yang telah dia apakan tadi. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi. Di awal tadi kita sudah bahas restitusi adalah suatu konsep, sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, sekarang kita bahas pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini apa maksudnya restitusi? Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Murid bisa memperbaiki kesalahan yang mereka buat dengan sehingga nyo bisa berkumpul dengan kawan-kawannya lewat, tidak terbenci aja dengan kawannya dong itu. Berarti nyo setelah melakukan kesalahan diperbaiki dengan restitusi tadi, nyo bisa kembali ke kelompoknya. Semua kayak di rumah Bu, ibu memberang anak ibu, Bu Ria memberang si Aska, mungkin main layang 4 bulan. Nah, jangan berang langsungnya dulu. Tanya dulu, apa alasannya lambat pulang? Bahannya itu. Nah, kita validasi dulu apa yang buat itu. Jadi orang kuliah berang langsung kan anak itu. Kalau seandainya kita berang langsung kan anak itu, namanya anak Bu, mentalnya masih stabil. Nah, masih stabil. Kita tanya nak, bakal lambat pulang. Aska kan tahu, contohnya Aska ya. Aska kan tahu sebelum maghrib kita udah ngobrol di rumah. Nah, ke depan apa yang Aska lakukan? Nah, itu Bu. Jadi ciri-ciri restitusi. Nah, bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Nyo tidak waktu mengganti kesalahannya dulu. Jadi belajar dari kesalahan yang nyo buat tadi. Yang selanjutnya, memperbaiki hubungan. Selanjutnya memperbaiki secara emosional. Kalau anak guru, memperbaiki hubungan awak jo anak tadi. Kalau inyo sama inyo memperbaiki inyo jo kawannya, gitu. Terus tawaran bukan paksaan. Nah, tawaran di sini bukan paksaan. Nah, seharusnya kamu kan udah tahu itu kamu kesalahan. Kalau tidak kamu lakukan, pasti kamu tidak akan dihukum. Nah, itu kan disebut dengan tawarannya, Bu. Nah, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, Bu. Kita lihat ke dalam dirinya, anak itu tadi gitu. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa yang menjadi dasar dia ketika anak itu melakukan suatu kesalahan. Nah, terus fokus pada karakter bukan tindakan. Dan terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi, bukan menghukum, Bu. Solusi yang cari, bukan dihukum anak tadi. Nah, yang tadi perbedaannya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok. Ini udah ya Bu ya? 2 Nah, ini perbedaannya. Contoh kasus Bu, contoh kasus di sekolah. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini contoh kasus sederhana saja. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit.
Ini cara yang lama sekali ya Bu ya. Nah, kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Nah, kalau ini tidak buat PR, berarti wak marah. Anak menjadi takut deh Bu. Tapi yang kawak lain, jadi bosan buke jalannya minta ya kawak. Artinya hati itulah tertentang juga anak tibunya. Nah, konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Ini contoh ya Bu ya. Saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali-kali lipat. Nah, lanjut. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, restitusi guru. Nah, ini restitusinya kita bahas. Guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, kita fokus ke restitusi ya Bu. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kita next. Nah, semuanya itu Bu, peran kita sebagai guru atau orang tua, kita harus punya 5 posisi kontrol restitusi. Apa itu 5 posisi kontrol restitusi? Yang pertama, penghukum. Nah, penghukum kobaan. Mau kemana raja, mau kemana awak di rumah. Nah, yang kedua, membuat rasa bersalah. Bakal bentuknya membuat rasa bersalah kawan. Hei kamu terlambat. Kenapa kamu terlambat? Kan merasa bersalah anak Bu. Nah. Sebagai teman, bakal sebagai guru dan orang tua menjadi kawan di anak-anak awak. Kita rangkul ini Bu. Kita kembalikan juga awak balik gitu. Sebagai pemantau, nah ini mencari cari saya. Nah, ini salah tuh. Nah, nyapu tuh, nyelambek tuh. Terus sebagai manajer, ini sebagai manajer ini hal posisi dari 5 posisi kontrol ini. Sebagai manajer lah yang terbaik kita pakai Bu. Sebagai manajer itu kita menanyakan apa masalah anak dulu, kita validasi dulu, kita perbaiki dengan apa yang dipikirnya hal itu salah dan memperbaiki dari kesalahan yang mereka buat tadi. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Itu salah satu kalimat yang dikeluarkan sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Artinya ketika seorang guru berbicara seperti itu atau orang tua berbicara seperti itu kepada anak merasa bersalah ya Bu. Tertekan ini. Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai teman bagaimana pula? Nih, ayolah nak, ayolah Bu, ayolah nak yang tertib, buat Bu guru bangga kali ini. Tidaklah kamu salah. Kita mengizinkan anak itu, ayolah kerjakan PR-nya. Nanti kalau kita mau diamankan, ibu bisa ditegur dengan kepala sekolah. Nah, kalau di rumah, ayo teratur rajin sholatnya. Kalau tidak sholat nanti ibu atau mama akan dimarahi sama bapak kamu. Nah itu kita sebagai teman kita ajak nih ke Bu, kita rangkulnya gitu. Sebagai pemantau di sini, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, oke saya kan itu. Ani, kamu melanggar, kamu tahu tak? Ketika kamu melanggar, apa konsekuensi dari peraturan yang kamu melanggar? Nah, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita berikan pertanyaan. Kira-kira bagaimana kamu? Dan memperbaikinya kesalahan kamu itu. Dan bagaimana kamu cara memperbaiki dengan kesalahan yang kamu perbaiki ini. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu atau ibu-ibu yang di rumah, dari 5 posisi ini boleh dikatakan yang paling baik itu adalah sebagai posisi manajer. Ya, kita tanyakan baik-baik apa yang dilakukannya dari kesalahan itu, bisanya memperbaiki, bisanya belajar ke depannya gitu Bu. Nah kita lanjut
kita maksud dengan keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, dari awal tadi sudah kita singgung sedikit. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, kita ibaratkan, Bu, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm saat berkendaraan? Nah, kita ibaratkan seperti itu. Terus, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kembali kita di judul, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Bapak Ibu bisa melihat, kalau dipakai helm itu kan harus, misalkan ya Bapak Ibu hari malamnya nggak sampai pakai helm lah. Emang malam itu aspal lunak, enggak kan? Berarti Ibu nak yakin bahwasannya helm itu berguna untuk berkendara. Cuma Ibu mau peraturan saja. Ketika perlu saja kita pakai helm, sama dengan kita pakai masker. Ketika kita masker, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Harusnya kita ketika berkendara itu juga wajib pakai masker. Karena itu apa? Ibu tidak yakin, kurang yakin bahwasanya masker itu bermanfaat kemana saja kita. Nah, itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Ya, sampai di sini paham Pak Ibu? Enggak ada empat Ibu Pak? Paham tapi? Nah, ini Bu. Ini kegiatan saya, kebetulan saya di kelas 5. Sekarang yang tinggal di kelas 5 lagi kan kelas yang tinggi itu kelas 5. Jadi saya ambil sampai di kelas 5 Bu. Keyakinan membuat kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Itu gambar nomor 1. Berdiskusi saya dengan anak saya bahwasanya di kelas kita membuat peraturan. Nah, setelah menjadi peraturan, merumuskan peraturan yang kita bikin tadi itu menjadi suatu keyakinan Bapak Ibu. Nah, suatu keyakinan. Nah, yang terakhir itu menempelkan keyakinan kelasnya tadi. Nah, setelah membuat seorang peraturan Bu, setelah jadinya peraturan, merumuskan menjadi suatu keyakinan, yang tempel seorang di dinding Bu. Nah, itu bukan dari guru Ibu. Sebagai Ibu ketahui, peraturan dan keyakinan itu kita bikin bukan berdasarkan kehendak guru. Itu berasal dari pemikiran anak-anak kita di sekolah. Karena apa? Dia yang menjalani, dia yang tahu, dia yang tahu apa konsekuensinya nanti. Nah, dia yang tahu. Sampai menempel di dinding, sampai menghias dinding dia tuh dikerjakannya. Sedikit saya tampilkan video ya Bu ya. Video tentang keyakinan kelasnya. Inilah kira-kira saya membimbing anak saya untuk membuat suatu peraturan menjadi suatu keyakinan. Next saja ya Bu ya, ini videonya agak banyak. Pertama-tama saya membagikan kertas sticky note namanya Bu, seperti yang warna-warna itu Bu. Saya bagikan, saya tulis suruh anak menulisnya dengan pemikirannya sendiri. Nah, ini proses anak yang lagi menulis bagaimana membuat suatu peraturan kelas menjadi keyakinan kelas.
Oke, berarti nah. Itu sudah ditempel ya, Bapak Ibu, ditempel di papan tulis. Masing-masing kredensialnya tulis. Nah, untuk lebih apanya kita coba yang tempel masing-masing kredensialnya di sana ke depan. Ayo, sambil ke depan. Satu-satu dulu. Ya, udah. Pelan. Oke, terus. Oke. Coba lagi. Udah lagi. Oke. Terus. Lagi. Berapa? Ya. Ya, lagi. Ya, sana. Kali ini bebas bikin apa saja di sana. Nah, terus bikin lagi isinya ini. Ya, isinya ini ya. Ya, ini rutin nih. Ini rutin. Ya, silakan. Gabungan apa aja? Kemudian dibagi. Berapa? Langsung ya. Ini mereka integrasi itu ini. Mereka yang mau yang siapa Bu? Saya cuma mau nuntunnya aja. Saya mau menegakkan saja. Yang bekerja mereka semua. Oke, semuanya coba berdiri, kita tempel masing-masing kita. Di sini ya. Sini. Sudah berdirian. Sudah. Oke, betul. Coba lagi. Ya, gimana? Nah, kita dinarik ke sana. Coba yang laki-laki, laki-laki di apa nih? Yang ini kita dinarik ya. Lalu yang depan ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Begitulah kira-kira kita membuat suatu kesepakatan yang kita jadikan suatu keyakinan. Nah, di sini saya harapkan dari kelas 1 sampai kelas 6 nantinya juga bisa supaya sekolah kita menjadi nyaman dan tak terpaksa Bu di rumah Bapak Ibu nanti juga bisa sepakati dengan anaknya di rumah bahwasanya kita tidak was-was Bu, kita jadi nyaman, aman dan tentram jadinya. Itu gunanya Bu. Kita next. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Nah, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif, dalam bentuk baik kita buat Bu. Dan sedikit saja agar mudah diingat. Jadi peraturan itu Bu, perlu banyak buat itu. Seketik jadinya, cuman yang sifatnya positif, yang mempunyai nilai kebajikan gitu kan. Jadi anak gampang untuk mengingatnya. Terus sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Nah, kita sesuaikan dengan kondisi sekolah dan kelas kita agar mudah kita terapkan. Di rumah kita sesuaikan dengan lingkungan kita Bu. Apa yang bisa kita terapkan di sana. Terus semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, jadi semuanya terlibat dalam membuat suatu keyakinan kelas. Nah, kita masuk dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu pendapat si Gosengo. Gosengo orang Amerika, salah Allah. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi awak membuatnya tidak bersalah, Bu. Jadi awak bisa mengembalikannya ke kelompoknya, ke kawan-kawannya kali ya. Nah, restitusi ada 3, Bu. Caranya, rumusnya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan siswa atau semua pernah melakukan kesalahan. Tidak boleh menyalahkan siswa secara langsung, Bapak Ibu. Yang kedua yaitu tindakan validasi tindakan yang salah. Kita tanya alasannya apa yang membuat kesalahan. Apa kesalahan, apa alasannya gitu. Karena aku yang sampai membuat kesalahan waktu itu, Bu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan dari kesalahan siswa yang memperbaiki kesalahan tadi. Kita kan keyakinan. Contoh, Ananda kan tahu apa keyakinan kelas apa yang Ananda lakukan. Contohnya terlambat masuk kelas Ibu. Nah, berarti nilai kebajikan situ disiplin. Berarti Anda tahu keyakinan kelas apa yang Anda langgar. Artinya menjawab disiplin, Pak. Seharusnya Pak. Seharusnya saya tidak terlambat masuk, Pak. Itu, Bu. Jadi kita tidak boleh menyalahkan anak secara langsung. Nah, ini ada kasus. Saya contohkan kasusnya di kelas 4. Di kelas 5 ya. Rafa adalah siswa STN 13 Ulakan Tapakis yang sekarang duduk di kelas 5. Rafa melakukan pelanggaran kaitan kelasnya, yakni sering datang terlambat dan sering tidak mandi pagi ketika mau berangkat ke sekolah. Itu kenyataan, Bu. Ini gurunya, Bu, ya. Itu bukan apa-apa. Betul itu. Tapi itu pada pagi sih, Bapak. Iya, betul. Saya akan menyalahkan dia. Nah, berarti kenapa dia datang terlambat? Kita lihat videonya ya, Bu, ya. Ini video bukan direkayasa, ini asli. Kebetulan hari itu dia terlambat di belakang sini. Bapak, tadi Bapak melihat Rafa datangnya terlambat dan kawan-kawan berkata bahwasanya Rafa juga sering datang sekolah tidak mengikuti dia. Kenapa? Jadi dengan terlambat kamunya dari itu ya. Bapak tentu punya alasan mengapa Rafa datang terlambat dan tidak mandi pagi datang ke sekolah. Bukannya Rafa tidak mengikuti sekolah. Ya. Jadi ini apa ya? Setiap manusia itu ini stabilkan, Ibu, ya. Ini stabilkan nih. Tapi dari kesalahan tadi itu sebenarnya apa kesalahan tadi itu kebetulan datang terlambat dan tidak memiliki. Jadi dari kesalahan tadi itu Bapak harus belajar memperbaiki ini ke depannya lagi, anak ya. Bapak tahu nggak kayaknya sekolah sudah sekolah tadi? Terus kalau
apa yang sedang Bapak alami? Disiplinnya, disiplin tentang datang terlambat ke sekolah ya. Apakah Bapak bersedia untuk merubahnya? Bersedia. Apa yang harus Bapak lakukan supaya Bapak tidak terlambat lagi? Dan saya nanti oke Bapak ya. Jadi intinya Bapak mau merubah ya, supaya Bapak tidak terlambat lagi dalam sekolahnya dan wajib melibatkan saya supaya kita belajar nyaman, terutama kawan-kawan kita juga nyaman, ya. Jadi kita semangat ya Bapak ya, kita semangat tetap bekerja ya. Oke, sekarang kembali ke kelas. Nah, itu kasus bukan dibikin ya Bu. Itu kenyataan. Kebetulan saudara itu terlambat, dia lewat belakang, dia masuk ke sini, kebetulan saya mau ke kamar mandi, langsung saya video kan. Kita naik. Ini testimoninya Bu ya. Ya itulah. Ini Bu, itulah salah satu contoh kita bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi pada anak kita. Intinya kita tidak boleh langsung menyalahkan. Kita validasi dulu Bu, kita tanya alasannya Pak. Kita stabilkan identitasnya, kita validasi dulu kesalahannya, kita tanyakan keyakinannya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu mungkin panjang lebar saya menjelaskan tadi atau memaparkan. Adakah pertanyaan atau saran pendapat dari Bapak Ibu? Kalau ada kita persilahkan. Kalau tidak saya cukupkan. Tidak ada Bu? Oke, cukup sekian. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah membersamai saya di acara designasi saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi berguna untuk kita semua, terutama di lingkungan sekolah, masyarakat, di lingkungan Bapak Ibu. Nah, intinya budaya positif itu Bu, tidak khusus di sekolah saja loh, di rumah insya Allah bisa kita terapkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tanpa Bapak Ibu, kegiatan saya, pendidikan CGP saya tak mustahil akan lancar. Dan untuk kedepannya, saya mohon dukungan dan kolaborasi Bapak Ibu semuanya. Semoga saya bisa menjalankan tantangan-tantangan yang ada di pendidikan CGP saya ini Bu. Mudah-mudahan hilang C-nya jadi GP yang boleh Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.